Terangan, Cuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Sifatul Asdikoh dengan NIM 4522091120. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori dalam penelitian kualitatif, teman-teman. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian teori dan penelitian kualitatif. Jadi, di sini dikatakan teori itu adalah sekumpulan konstruksi konsep, definisi, dan dalil yang saling terkait serta menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri teori itu sebuah konsep, kemudian satu kesatuan yang menjelaskan terkait suatu fenomena yang terjadi. Nah, teori juga menurut saya itu hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, sedangkan penelitian yang menciptakan teori itu ya penelitian kualitatif, karena penelitian kuantitatif tidak mungkin menciptakan teori baru seperti itu, teman-teman. Penelitian kuantitatif biasa lebih menekankan terkait memvalidasi teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian teori secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian proposisi atau pernyataan tentang kebenaran yang sudah diuji secara sistematis dan dikaitkan secara logis. Nah, di sini teori itu tidak hanya asal-asalan, teori itu harus logis dan kemudian harus tersusun secara sistematis. Sementara itu, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bentuk hitungan lainnya. Nah, kita sudah membahas banyak sekali terkait penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif itu ya penelitian yang mendeskripsikan sesuatu, kemudian di situ tidak ada angka-angka, dan lebih banyak tentang deskripsi ataupun penjabaran seperti itu. Kemudian teorisasi dalam penelitian kualitatif yang pertama ada teori deduktif. Di sini teorisasi dengan model deduktif tak asing lagi dalam penelitian sosial. Deduktif seperti yang umumnya dilakukan di berbagai penelitian kuantitatif dan masih mempengaruhi format kualitatif deskriptif karena merupakan teorisasi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Pandangan deduktif menuntut peneliti terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung menggunakan teori dalam melihat masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak pernah diuji dengan teknik analisis data, kan tetapi dapat digunakan saat pengumpulan data di lapangan. Teorisasi deduktif pada umumnya diakhiri dengan pembahasan tentang teori tersebut diterima, meragukan, dan membantah atau ditolak. Jadi, secara kesimpulan, teori deduktif ini di sini mengatakan bahwa teori itu sebagai alat atau ukuran penelitinya. Kemudian masalah yang diteliti oleh peneliti itu berlandaskan dari teori. Ketika ada teori maka ditemukanlah permasalahan seperti itu. Lalu di sini hipotesis yang dihasilkan di situ tidak diuji melalui uji statistik, melainkan diuji melalui hasil atau data yang didapat di lapangan tempat peneliti melakukan penelitian. Kemudian ada teorisasi induktif. Di sini terdapat dua pendapat yang berbeda pada model induksi. Pertama, mengatakan bahwa peneliti harus memfokus perhatiannya pada data di lapangan sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tak penting. Kemudian kedua, bahwa pemahaman terhadap teori bukan sesuatu yang haram, namun data tetap menjadi fokus peneliti di lapangan. Intinya di sini bahwa peneliti itu harus fokus pada penelitiannya di lapangan. Oke, jadi peneliti tidak selalu berpatokan, berpatokan kayak
teori ini harus sesuai sama yang di lapangan, tetapi peneliti harus fokus yang di lapangan itu yang didapat di lapangan itu sebenarnya apa. Nah, itu nanti bisa dijadikan teori baru atau penunjang teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada model induktif, penelitian seringkali dimulai dari titik nol, yaitu pada titik di mana suatu fenomena itu belum terungkapkan dalam berbagai teori dan fenomena sosial yang terbaca. Model ini memiliki 4 kemampuan, yaitu menerima, meragukan, membantah, serta memiliki kemampuan membangun sebuah teori baru. Kemudian ada sistematika teori. Di sini dikatakan bahwa kunci kendali memilih teori dalam penelitian adalah selain memahami konteks formal dan material sebuah teori, juga dituntut memahami teori itu baik dalam konteks sejarah maupun konteks sosial di mana teori itu dilahirkan. Nah, dengan demikian, apabila teori itu digunakan, peneliti akan memahami struktur masing-masing teori itu, bahkan mampu menyusun sebuah skema perkembangan teori dari masa lalu sampai pada konteks di mana seseorang melakukan penelitian. Jadi di sini sistematika teori itu sama seperti namanya, sistematis. Berarti harus berurutan dan memudahkan penelitian selanjutnya untuk meneliti atau melihat apa kekurangan dan kelebihannya, seperti itu. Nah, kemudian ketika masalah di lapangan ditemukan, maka peneliti harus menyusunnya secara sistematis sesuai teori-teori yang ada. Kemudian ada ragam teori dan teorisasi dalam penelitian. Sini teori-teori sosial bergerak sekitar 4 tingkatan realitas, baik yang bersifat makro ataupun mikro, yaitu realitas tingkat makro objektif, makro subjektif, mikro objektif, dan mikro subjektif. Di sini Parsons mengatakan bahwa seorang individu tak mungkin lepas dari ikatan struktur sosial di mana ia berada. Kemudian Parsons juga dengan sadar memaknai konsep action dan bukan behavior. Jadi action kayak apa ya? Langsung bergerak dan bukan tentang perilaku atau kebiasaan. Nah, menurut Weber juga hidup manusia dan segala tindak tanduknya sesungguhnya ditandai suatu upaya pencarian makna, baik disadari maupun tidak. Ia mengusulkan 5 hal pokok yang mesti dikaji, yaitu tiap tindakan manusia menurut pelaku mempunyai makna yang subjektif dan bermanfaat, tindakan nyata bersifat membatin dengan maksud tertentu dari pelaku, tindakan yang berkaitan dengan pengaruh positif dengan situasi, kemudian tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain dan bukan pada barang mati. Tindakan itu dilakukan dengan memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain tersebut. Kemudian ada aliran yang mendasari teorisasi dalam penelitian. Yang pertama, teori-teori tentang budaya dapat disederhanakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu sistem atau organisasi. Yang kedua, aliran teori yang memandang budaya sebagai sistem adaptasi. Nah, berarti ada 2 teori tentang budaya. Yang pertama, memandang budaya itu sebagai suatu sistem atau organisasi. Sedangkan yang satu memandang budaya sebagai suatu sistem adaptasi suatu kelompok terhadap lingkungannya. Kemudian ada teori fenomenologi. Di sini pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan termasuk pola pikir perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari yang tersembunyi di kepala. Jadi apa yang ada yang kita lihat secara nyata ini itu hanya sebagian kecil. Dan ada teori etnometodologi. Pada dasarnya relatif serupa dengan aliran fenomenologi karena kehadirannya diilhami oleh fenomenologi. Jadi teori etnometodologi ini ada karena adanya teori fenomenologi. Kemudian ada teori interaksionisme. Teori ini memiliki 3 premis utama, yaitu manusia bertindak terhadap sesuatu, kemudian makna tentang sesuatu itu diperoleh, dibentuk, termasuk direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pemaknaan terhadap sesuatu dalam bertindak atau berinteraksi tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses interpretasi. Kemudian ada fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Di sini teori dalam penelitian kualitatif memiliki peran sebagai alat dan tujuan. Teori sebagai alat umumnya digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, melengkapi, menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena. Teori sebagai tujuan karena teori menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi kerja yang harus diperhatikan oleh para peneliti.
Kemudian kita akan membahas tentang desain penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertiannya kita sudah membahas banyak tentang pengertiannya, bahwa penelitian kualitatif itu alat ukurnya itu ya manusia sendiri atau penelitinya sendiri, seperti itu. Kemudian ada komponen-komponen proposal penelitian kualitatif. Yang pertama, penentuan fokus penelitian. Nah, dalam semua penelitian itu pasti kita harus menentukan fokus penelitian kita terhadap apa. Ketika penelitian kita tidak mempunyai fokus, jadi kayak ambiar amburadul, nanti di lapangan itu seperti apa tidak jelas, seperti itu. Kemudian kesesuaian paradigma dengan fokus. Paradigma adalah seperangkat kepercayaan yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Jadi misal kita mempunyai fokus A, kemudian paradigma kita juga harus sesuai dengan apa yang kita fokuskan, seperti itu teman-teman. Kemudian penentuan paradigma membimbing studi, kemudian ada penentuan sumber data dan penentuan tahap-tahap penelitian. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, see you.